Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, kembali lagi bersama Maryama Sirah Channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar dari seorang sahabat mulia yang sangat luar biasa pengorbanan dan perjuangannya terhadap Islam. Seorang sahabat yang pemberani, yang keberaniannya seperti singa yang mengalahkan seluruh alam rimba. Beliaulah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hamzah bin Abdul Muthalib hidup dan tumbuh kembang di salah satu rumah dari rumah-rumah yang mengelilingi Ka'bah. Di sanalah ia menghabiskan masa kecilnya dan masa remajanya dengan anak-anak dan remaja-remaja dari suku Quraisy di antara tanah dan debu Ka'bah. Ia adalah sosok yang mempunyai kecepatan dalam bergerak. Jika berjalan sangat cepat dan mempunyai fisik yang sangat kuat. Sangat mahir dalam memanah, dan kepiawaiannya dalam memanah telah sampai pada puncaknya. Oleh karena itu, ia sangat menyukai berburu. Ketika ia keluar rumah untuk berburu, maka yang ia tuju adalah lembah-lembah yang luas. Atau terkadang ia menaiki puncak-puncak gunung untuk menyalurkan hobi yang sangat dicintainya. Yang hobi tersebut tidak mungkin terpisah dari hidupnya, yaitu berburu. Ketika matahari mulai tenggelam, ia pun kembali ke jalan hidupnya seperti biasa, ikut bergabung dengan para pemuda Quraisy dan bermain-main. Tentu Hamzah radhiyallahu anhu tidak mengetahui bahwa ia akan meninggalkan semua kebiasaan itu dalam kurun waktu yang relatif singkat untuk bersegera mendukung cita-cita agama ini dan untuk menjadi singa Allah dan singa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia nantinya akan menjadi pemimpin para syuhada pada hari kiamat kelak. Hari-hari berlalu dengan cepat dan dakwah Islam pun berjalan dengan memancarkan cahayanya yang terang benderang di kota Ummul Qura, Mekkah Al-Mukarramah, serta menyebarkan semerbak wanginya ke seluruh dunia dengan wewangian termahal. Dan tidak bosan-bosannya orang-orang kafir selalu memberikan makanan cepat saji, yaitu siksaan yang bertubi-tubi dan pukulan yang sangat keras kepada Islam dan kaum muslimin. Salah satu pemimpin Quraisy yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam dan sangat membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Jahal bin Hisham. Ia merupakan Fir'aunnya umat ini, yang dengan sigap dan tangkas selalu meluapkan kedengkiannya kepada kaum muslimin dan selalu mengolok-olok dan mengejek dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ia mengatur rencana dan mencurahkan segala apa yang ia miliki demi halangi jalan menuju hidayah. Ia akan melampiaskan kemarahannya yang meluap-luap kepada orang-orang mukmin dari kalangan yang lemah. Dan Hamzah radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat heran dengan adanya permusuhan ini, karena ia tahu persis bagaimana anak pamannya ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkenal dengan kelembutannya yang sempurna, akhlaknya yang terpuji, dan di atas semua sifatnya yang mulia, beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Semua manusia sangat menyukainya, memuliakannya, dan juga menghormatinya. Suatu hari
Hamzah radhiyallahu anhu keluar rumah untuk menyalurkan hobinya yang sangat dicintainya, yaitu berburu. Setelah menghabiskan waktu dengan berburu, maka ia kembali pulang dengan membawa hasil buruannya yang sangat banyak. Ketika di perjalanan pulang menuju rumahnya, terjadi peristiwa yang tidak disangka-sangka sebelumnya, yang menjadi penyebab ia masuk Islam. Bukankah kalian tahu apa yang terjadi? Mari kita bersama-sama membuka lembaran demi lembaran dari sisi kehidupan keislaman sang singa Allah Azza wa Jalla. Adapun kisah keislamannya, Ibnu Ishaq meriwayatkan pada kita, ia berkata, ketika Abu Jahal lewat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Sofa, ia menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaki dan tangannya, kemudian mencacinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan semua bagian yang membuat manusia merasa kasihan kepadanya. Abu Jahal telah berbuat semena-mena dari celaan agamanya dan melemahkan urusannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja dan tidak meladeni perlakuan Abu Jahal. Pada saat itu, Maula atau budak yang telah dimerdekakan oleh Abdullah bin Jud'an sedang berada di rumahnya dan mendengar apa yang telah diperbuat oleh Abu Jahal. Kemudian ia keluar dari rumahnya menuju sekumpulan Quraisy yang sedang berada di depan Ka'bah. Maka ia berdiri sejenak, kemudian duduk bersama mereka. Dan tak lama kemudian datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang menyandang busur panahnya. Ia baru kembali dari tempat perburuannya yang biasa ia berburu di tempat itu. Ia melemparkan busurnya ke arah hewan-hewan yang dituju, kemudian mengenainya. Lalu keluar dari tempat itu dan kembali ke rumahnya. Dan kebiasaannya ketika pulang dari tempat perburuannya, ia tidak langsung menuju rumahnya, tetapi ia bertawaf terlebih dahulu mengelilingi Ka'bah. Ketika ia melakukan tawaf dan mendapati sekumpulan orang-orang Quraisy yang duduk-duduk di sekitar Ka'bah, maka ia akan berhenti, memberi salam dan bercengkerama dengan mereka. Ia adalah sosok pemuda Quraisy yang paling mulia dan paling tinggi harga dirinya. Ketika Hamzah lewat di depan Maula Abdullah bin Jud'an, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah pulang ke rumahnya, ia berkata kepada Hamzah, "Wahai Abu Ammarah, seandainya kamu melihat perlakuan Abul Hakam bin Hisham terhadap anak saudaramu Muhammad yang baru saja terjadi di sini. Ia sedang sholat dalam keadaan duduk. Maka Abu Jahal menyakitinya, mencaci dan menghinanya dan juga memukulinya dengan tangan dan kakinya. Setelah ia selesai dengan semua siksaan itu, kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi tanpa berkata sepatah kata pun." Ketika mendengar semua ucapan itu, maka Hamzah sangat marah dan geram terhadap Abu Jahal. Ia pun keluar dari tempat itu dengan bergegas mencari Abu Jahal, kemudian berjalan dengan secepat mungkin sampai-sampai ia tidak menyapa orang-orang yang dilihatnya di jalan. Ketika ia memasuki Masjidil Haram, dilihatnya Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama orang-orang sambil bercakap-cakap. Hamzah pun bergegas
menghampiri Abu Jahal. Kemudian ia mengangkat busurnya dan memukulkannya ke arah kepalanya, sehingga merobek kulit kepalanya dengan robekan yang sangat tajam. Kemudian Hamzah berkata, "Apa kamu mencaci maki Muhammad sedangkan saya saat ini telah berada di dalam agamanya dan aku berucap seperti ucapannya? Maka lakukanlah kepadaku sekarang ini seperti yang telah kamu lakukan terhadap Muhammad jika kamu mampu." Kemudian berdirilah semua orang dari Bani Makhzum untuk menolong Abu Jahal dari tekanan Hamzah radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abu Jahal berkata, "Biarkanlah Abu Ammarah melakukan ini padaku, karena aku memang telah menghina anak saudaranya dengan hinaan yang sangat buruk." Dengan demikian sempurnalah keislaman Hamzah setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Hamzah menjadi seorang Muslim, maka Quraisy pun sudah mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini adalah menempati posisi terjaga dan terhormat karena Hamzah radhiyallahu anhu akan selalu menjaganya dengan ketat dan akan selalu membelanya habis-habisan jika mereka mencoba untuk menyakitinya lagi. Sejak saat Hamzah mengikrarkan keislamannya, keimanan telah menancap dengan kuat di dalam hatinya. Ia pun siap menjalankan dan mengusung cita-cita agama ini, dan ia berharap bisa mempersembahkan apa yang ia miliki demi sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga, yaitu surga. Bahkan ia berharap bisa sanggup mengorbankan harta dan jiwanya dan semua yang telah ia miliki di jalan Allah Azza wa Jalla. Ia terus menerus dan tanpa henti selalu berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaganya dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya ketika sedang berada di sisinya, dan ia pun tidak pernah berpisah darinya baik ketika bermukim ataupun ketika sedang bepergian. Demikianlah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib, saudara dari bapak Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah. Bagaimana keislamannya telah memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa segala sesuatu itu dibutuhkan pengorbanan dan keberanian. Semoga kisah keislaman dari Hamzah bin Abdul Muthalib ini bisa memberikan kita hikmah, pelajaran yang berharga untuk kita bersama. Dan insya Allah kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu kisah Hamzah bin Abdul Muthalib yang kedua. Sekian Maria Masirah Channel. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, komen, dan share. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.